Ramah ada orangnya. Contoh kalimat, Iya, Ntar dulu, biarin dulu. contoh kalimatnya seperti apa kak? Mungkin kakak ingat? Bisa disampaikan? iya, saya ingat banget kak, ingat banget. Banyak banget yang menyudutkan Kristen kak. Mereka itu diskusi apa monolog? Saya disebut bukan ya? Iya, Salah diskusi. dengar. Ntar dulu, beneran, ntar dulu. Disebut nggak? Ntar dulu. Kalau- Mereka Iya, iya. mereka diskusi Mbak, ada Kristennya kah atau Muslim semua? Ada Kristennya. Ya iya diskusi nggak apa-apa Mbak. Diskusi itu Iya. kakak. Tapi Diskusi. Iya, begini menurut kak. dia ada kata-kata yang tidak pantas tuh ya, makanya aku tanya. Iya. Kalimat seperti Tidak apa? pantas tuh begini kak. Kayak dibilang Kristen itu LGBT dan sebagainya. Itu saya Tadi tidak terima. barusan ini ada Kristen Waduh. juga naik menghujat sini Mbak. Siapa tuh yang ngomong tuh? Banyak banget komentarnya pak. Tadi juga saya lihat di komentar di sini laki-laki sama laki-laki. Yesus itu laki-laki berarti sama laki-laki. Ya tadi sebentar. Tadi ini adalah Laskar Kristen naik. Kita lagi santai. Dia naik langsung hujat. Iya, Kan saya gitu. nonton pak. Saya nonton. Nah, menurut Saya kamu nonton. gimana itu mereka itu? Iya, Boleh nggak begini, tuh? begini. Iya, tidak boleh, tidak boleh. Makanya saya bilang, saya naik di sini mau mengatakan bahwa diskusi itu tuh harus fair. Jangan Ya pernah saya ajak menyudutkan. diskusi baik-baik kok nggak mau dia. Iya, memang betul diajak diskusi tapi dia nggak mau baik-baik. Jadi kebanyakan juga dari Islam kok yang menyudutkan Kristen. Katanya Islam sama apa? Hmm. Kristen itu LGBT karena Yesus itu laki-laki dan tidak menikah. Tidak ada ayat atau Ada itu dalil. ada datanya di Bible. Wahyu 19 kan nomor 7. Yesus Tunggu. nanti Wahyu- Yesus akan perkawinan berarti- anak domba itu siapa? Siapa yang dikawini Yesus di surga? Nah, gitu Tunggu, belajar ya. Wahyu berapa? Supaya belajar Wahyu di sini ya. 19:7. Jadi oh, Wahyu dibuka, 19 biblos cetaknya dibuka. Ya. ya, Wahyu 19 nomor Nomor 7 7. coba. ayat 7. Nah, Ya, gitu baca enak coba. kan jadinya kan kita edukasi aja. Terusin Res. Ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. dan Sinyal memberikan lanjut, Dia- sinyal lanjut. Kedengaran nggak? Terusin coba baca. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, ini yang seri yang saya lihat ayat ini yang digunakan. Tapi apakah dibaca dari ayat 19? Dari Coba dari ayat apa pertama. 19-nya apa, Mbak? Nah, ini dari perikopnya saja, nyanyian atas jatuhnya Babel. Mundur dong kalau dari 19 ke 7. Mundur dong. Enggak. Maksudnya dari ayat pertamanya. Heeh. Kan harus dibaca. Ya silakan dibaca dari pertama. Iya. Siapa tahu berubah perkataannya di 7 ya ketika kita baca dari pertama. Coba. Kemudian pada waktu itu aku mendengar seperti suara nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Nah, dari ayat pertama saja kita sudah lihat bahwa di situ disebutkan Allah, bukan anak domba. Jadi perkawinan ini bukan berarti Yesus yang kawin. Anak domba siapa, Mbak? Begini Pak, Wahyu itu siapa yang tuliskan? Pertama saya tanyakan dulu, kitab Wahyu itu siapa yang tuliskan? Yohanes, Mbak, mimpi di Pulau Patmos. Ya, Yohanes yang tuliskan kan? Iya, salah itu. Dia kan pakai perumpamaan. Anak domba itu bukan serta-merta itu Tuhan Yesus. Oh, bukan. Oh, jadi Kan- anak Ya, domba coba bukan kalau Yesus. di Oleh Yohanes. Bang Andi jauh suaranya. Ya terusin, guys. Nggak enak gua, terusin. Iya, saya Oke, pertanyakan di mana ada ayat yang dalil yang menunjukkan bahwa Yesus itu gay. Di mana? Saya pertanyakan di room ini. Siapa yang bilang Yesus gay? Siapa yang ngomong? Waduh. Banyak Yesus komentarnya. kawin di sorga. Enggak, banyak yang komentar Pak. Dari tadi saya Ya kalau mengikuti gitu room ini. nanya ke yang komentar kalau gitu. Saya sudah tag, sudah tanya, sudah mention berapa kali tapi nggak digubris. Siapa orangnya, siapa akunnya, sebut namanya. Oh, Ini tadi tidak ada yang nyebut seperti siapa? Ada kok yang bilang Yesus itu laki-laki berarti nanti di surga dia kawin sama anak domba. Hah? Ada. Dek, dengerin. Kalau kamu nggak bisa menyebutkan, Alhamdulillah. nah itu berarti kamu memfitnah. Fitnah itu tidak boleh. Saya tidak pernah memfitnah orang, Kak. Tidak ada. Tadi teman-teman di sini saya jadi moderatornya di sini, saya memperhatikan teman-teman tidak ada yang bicara seperti itu. Diketikkan atau di room yang berbeda mungkin bukan di sini. Di room ini, Kak, dari tadi saya ikuti. Jam berapa itu?
Saya ikuti dari jam waktu saya di sini di Maluku Utara itu tadi dari jam 8.41. Iya, aku dari tadi ada di sini. Oh, 10 menit yang lalu dong. Itu Maluku Utara beda Gini waktu. aja Mbak, gini aja daripada begitu. tahu akunnya siapa? Ntar dulu Mbak. Gini, kan memang tertulis di situ Wahyu 19 nomor 7. Menurut Iya, Anda karena- itu, karena Bapak dengerin dulu ya. berarti satu ayat aja, tidak baca Dengerin dari dulu, awal. Mbak. Itu kan Kalau Wahyu 19. sepotong-potong kan tidak lengkap. Nah, saya baca dulu ya Mbak ya. Marilah kita bersukacita dan Dari yang ayat bersorak-sorak. pertama dulu, Dengerin 19 dulu ayat lah. 1. Dengerin dulu. Mbak, biar dijelasin dulu sama Bang Handi, nanti abis itu Mbak Iya, ngomong saya lagi. nggak mau karena itu setengah-setengah. Saya mau dari ayat Ya pertamanya. kalau begitu Mbak aja yang baca dulu baru Anda jelaskan gitu. Coba Silakan, Ibu Mbak. Mbak baca. Saya bacakan ayat pertamanya, kemudian Ya jangan nyuruh saya dong. Anda lah yang kan Anda yang butuh. Mbak Iya, ini saya kan baca yang ulang. butuh, masa nyuruh orang? Saya baca ulang. Ya silakan. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara nyaring dari himpunan orang banyak di sorga, katanya, haleluya, keselamatan dari kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Nah, ini kan perumpamaan yang dituliskan oleh Yohanes. Kitab Wahyu ini kan dituliskan oleh Yohanes. Dari ayat 1 saja sudah menjelaskan bahwa kemuliaan bagi Allah, berarti perkawinan ini bukan perkawinannya Yesus. Anak domba siapa Mbak? Begini Pak, perumpamaan setiap kitab itu anak domba tidak serta-merta itu Tuhan Yesus Pak. Oh Iya, begitu. karena kitab Wahyu itu kitab untuk menyempurnakan semua kitab di perjanjian baru. Menjelaskan tentang akhir zaman, itu kitab Wahyu. Oh ya. Jadi nggak selamanya anak domba itu Yesus gitu ya. Iya, kalau dalam perumpamaan, dalam perumpamaan. Jadi menurut Anda yang kawin di situ siapa? Di surga. Bagaimana Pak? Yang kawin di surga siapa itu? Begini Pak, dari awalnya itu kan kemuliaan. Itu sebagai seumpamanya perumpamaan. Oh bukan sebenarnya. Iya, Oke, yakin. iya itu saya yakin. Nah, kalau misalnya perumpamaan lagi nih, Lukas 22 nomor 30, kamu nanti akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan surga. Itu perumpamaan juga. Lukas 22 30. ayat 30. Gimana tuh? Perumpamaan juga kali. Kalau ini bukan perumpamaan Pak. Oh, iya. Oh jadi makan Kalau ini beneran. perkataan Yesus. Iya. Oke, baik. Kalau Wahyu 19:16 perumpamaan apa beneran tuh? Wahyu 19:16. Sebentar. Coba baca, Mbak. Ayat 16. Ya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Beneran tuh? Apa perumpamaan lagi? Kalau ini benaran, karena ini firman Allah. Oke, berarti di pahanya Yesus ada tulisan. Beneran. Bagaimana? Jadi di pahanya Yesus ada tulisan Di jubahnya. dan pahanya. Coba baca lagi deh. Ada paha, Mbak. Ada loh. Beneran nggak tuh? Tapi ini firman Allah bukan pada Yesus kan? Yesus itu di jubahnya dan pahanya. Untuk Yesus. Bukan untuk Yesus. Jubahnya itu N-nya huruf besar loh, nya. Siapa Nggak ada. lagi? Bukan untuk Yesus. Untuk Yesus, Mbak. Baca lagi benar-benar dari atas. Perikopnya saja. Ya. Sebentar Pak. Perikopnya aja firman Allah. Berarti bukan untuk Yesus. Nah, terus yang pakai jubah di surga siapa? Loh, kan kitab Wahyu ini itu kitab perumpamaan Pak.
untuk Oh, melengkapi umpama kitab lagi. Injil. Umpama lagi semua. Astaga, kok diputar-putar sih? Iya, saya udah ngikuti Anda umpama. Berarti tadi dari awal Anda mengatakan benar. Injil Lukas itu beda dengan kitab Wahyu. Oke. Injil Lukas itu beda dengan kitab Wahyu. Oke. Umpama itu perumpamaan lagi ya. Jadi bukan kenyataan ya. Oke. Kalau Wahyu 12:7 itu kenyataan umpama juga. Wahyu 12:7. Kita habisin Wahyu dulu baru ke Lukas. Wahyu 12:7. Perumpamaan. Jadi nggak ada peperangan di sana. Tidak ada. Karena Umpama ini kitab lagi. untuk Oke. Iya. Baik. Markus 16:19 itu Yesus duduk di sebelah kanan, perumpamaan juga. Tidak, karena namanya kitab itu bukan perumpamaan. Namanya Injil, maaf Injil, bukan kitab. Berarti di surga ada dua Tuhan. Sebelahnya Satu. Yesus Tuhan, Yesus juga Tuhan. Satu, Yang duduk karena ada duduk di sebelah kanan, berarti ada sebelah kiri nggak? saya yakini satu. Sebelahnya Yesus siapa? Sebelahnya Yesus itu malaikat. Loh, bapaknya Yesus mana? Nggak ada bapak. Oh, Emang Yesus ada bapak? iya. Yesus berkata, Bapaknya aku siapa akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Enggak. Hah? Yesus ada bapak. Oh, nggak ada. Siapa yang ngajarin Yesus ada bapak? Ada Yesus. Kapan? Di mana ayatnya? Coba. Makasih ya. Ada. Iya. Mm-mm. Oh, nggak pernah baca ya? Baca? Yohanes 20:17. Iya, saya tahu. Baca coba. Oh, Yesus nggak punya bapak ya? Berarti bohong Iya, dong di Yohanes karena dia 20:17. tertunggal. Ya coba Karena dia baca. tertunggal. Oh, nggak punya Karena dia bapak. tertunggal. Oh, Yesus Tritunggal. Iya. Coba baca Yohanes 20:17, Mbak. Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 20:13. Masa Yesus nggak punya bapak sih? iya, enggak ada. Itu yang saya imani. Coba baca dulu 23. Boleh nggak saya bertanya lagi? Nggak, baca dulu ini. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi Nah. pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah, nah, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ini kan penampakan, Pak. Nggak, itu bapakku siapa itu? Yesus ngomong dia mau ke bapaknya gitu. Yesus itu kan tertinggal. Saya imani itu. Kan Yesus ini mah nggak mau pergi ke bapaknya ya. Itu Iya, bapak karena itu Yesus itu kalau siapa? berbicara itu dia pakai perumpamaan, Pak. Perumpamaan lagi, nggak apa-apa. Iya. Kalau Yohanes 14:28 perumpamaan juga. Begini, saya mau bertanya Lalu dulu satu lagi, kok perumpamaan semua? tentang Ini Islam Mbak, banyak. gini dengerin dulu Mbak. Saya nggak membantah Mbak loh. Saya nggak debat loh. Apapun Iya, kata saya- Mbak saya perumpamaan bertanya is dulu. oke. Dari tadi kan Yohanes 14:28 saya Mbak. terus. Yesus Saya mau berkata bertanya gini dulu. Mbak, dengerin dulu. Yesus berkata begini, bertanya dulu. Bapak lebih besar daripada aku. Maksudnya apa Saya tuh, Mbak? bertanya dulu. Boleh nggak? Yesus lebih besar. Ini gimana sih Mbak ini? Ih. Masa Yesus nggak punya Saya bertanya dulu bapak? boleh nggak? Dari tadi kan ke Kristen dulu. Ntar saya ngomong dulu ya, Mbak. Kalau mau ikut berdebat di sini, tolong yang teratur, ikuti aturannya, Mbak ya. Gantian Iya dulu udah dari tadi kan saya membacakan ayat yang dikasih, saya sudah bantu juga nggak menjelaskan. boleh kayak nggak? gitu. Biarkan Bapak Handi dulu bicara, nanti baru kamu ya, gantian. Silakan. Iya tadi dia menyangka loh kalau Yesus nggak punya bapak. Tapi Yesus Iya. ngomong dia punya. Nggak ada. Tapi Yesus ngomong dia punya bapak loh. Yang mana yang kita percaya nih? Yesus apa kamu nih? Yang mana Saya yang kita percaya percaya Yesus. nih? Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan Saya percaya Bapakmu. Yesus. Berarti Yesus punya bapak dong. Bukannya Islam nggak percaya Yesus ya? Ini diskusi Bible-mu ini, Mbak.
Iya, saya tahu diskusi. Saya kan percaya Yesus. Iya, Yesus. Pokoknya saya Wah, percaya Yesus bahaya ini saja. Kristennya ini, bahaya ini. Yesus punya bapak atau tidak? Buka Alkitab, Mbak. Buka Alkitabmu, Mbak. Lihat, buktikan. Saya buka Kata Alkitab apa? dari tadi. Iya, Yohanes 14:28 coba, Mbak. Bapak lebih besar daripada aku. Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada bapakku dan bapakmu. Dia punya bapak dia, masa lu hilangin bapak orang sih lu? Gak bener nih, Mbak nih. Bener lah. Bahkan Yesus kan nggak bahkan punya kalau bapak. kalau nyangkal Bang Handi, dia kategorinya pendusta loh. Iya. Enggak. Saya tidak menyangkal Yesus. Kalau Saya saya Ustaz, imani. kasihan ya. Iya, loh. Iya, kamu tidak menyangkal Yesus, tapi kamu menyangkal Bapa. Saya tidak menyangkal bapak. Nah, itu loh, Saya tidak menyangkal bapak Bapak loh. dengan Yesus. Oh, berarti ada Bapak, ada anak kan? Yesus Tadi itu kan katanya tidak ada Tritunggal. Bapak. Yesus itu kan Tritunggal. Dia bapak, dia anak. Kok dia punya bapak? Dia kan Tritunggal. Dia bapak, dia Tritunggal anak. itu Mbak kayaknya Mbak perlu belajar lagi deh. Yang namanya Tritunggal itu bapak bukan anak, anak bukan bapak. Kok malah Iya, bapak adalah astaga. anak? Iye, ini. Bapak dan anak itu pribadinya beda. Coba sekarang gini. Sekarang begini ya nih. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu Iya, dia yang iya. menyangkal. Karena dia menyangkal menyangkal Kristus. apa Saya di kan situ? tidak menyangkal Kristus. Yang menyangkal loh. Mbak tahu nggak yang saya bacakan barusan? Lambaknya aja belum tahu. Dia orang yang menyangkal bapak maupun anak. Ini ada dua pribadi. Ada dua pribadi. Kok malah mbaknya Ada dua pribadi. Terus menurut mbak ada Mbak, kira-kira kata bapak maupun anak itu ada berapa puluh pribadi? Tunggu. Tadi bapak bilang ada dua pribadi. Saya nggak kemana-mana, jangan minta saya ditungguin. Saya tetap setia menunggumu menjawab ada berapa pribadi di situ. Coba dua pribadinya ditunjukin dong, Pak. Ya bapak dan Yesus lah. Oke, pribadinya mau ditunjukin. Jadi beda pribadi ya antara bapak dengan anak ya. Itu kan Ya kata sudah, bapak, kalau bukan kata saya. diakui. Kata kitabmu. Coba kamu baca, kamu Kalau yang sendiri saya baca yakini Tritunggal 1 Yohanes 2. Sudah saya baca. Pak. Bodoh amat mau Sudah saya yakini baca. itu urusanmu. Ini ngomongin kitab bukan ngomongin keyakinan. Gimana sih? Nah, apa yang barusan saya kalau baca percuma di mana baca kitab tapi barusan? nggak punya keyakinan. Ya bagaimana Anda punya keyakinan tapi kitabnya Anda sendiri malah diperkosa? Begini Mbak Asrofi, Kok diperkosa? kalau masalah keyakinan Lah itu itu adalah kok perkosa urusan Yesus? pribadi. Kebenarannya seperti apa? Yesus Begitu bukan- aja. Yang dipentingkan di sini tuh yang untuk Yesus bukan didiskusikan itu Bapa. kebenarannya. Yesus bukan Bapak, kau katakan Bapak, kau perkosa Yesus lah. Gimana sih? Saya boleh bertanya, Mbak? Boleh, kenapa tidak? Dari tadi juga boleh kok. Oh iya. Kasihan. Yang pertama, Kak, saya mau bertanya. Saya Saya sering mau dengar jawab. dari Iya. Wow, tolong Ya. sekali. Kalau istrinya Nabi Muhammad itu kan Siti Aisyah. Kenapa Betul. Nabi Muhammad bisa menikahi anak kecil? Oh, itu pertanyaan kenapa? Iya. Terus masalahnya apa? Nggak, saya jawab aja, Ustaz. Karena tidak dilarang menikahi lanjut. waktu itu. Orang tuanya mengiyakan. Dan Allah tidak mengutuk, Allah mempersilahkan menikahi. Orang tuanya sendiri nggak protes. Justru orang tuanya menjadi walinya. Nggak ada masalah tuh di zaman itu. Gimana? Walaupun masih 9 tahun ya. Ya, dia kan waktu itu udah akil balik di usia 12, 9. Nggak ada masalah, orang tuanya boleh kok. Itu bahasa jawab sederhana ya. Kenapa?
Udah dijawab. Iya. Cepat kan jawabnya. Ini yang nama Felin Shop ini Ripka. Gak usah pindah, gak usah pilih shop. Ini udah dijawab pertanyaanmu, cepat Iya jawabnya. benar. Maksudnya sama bertanya. Atau kau permasalahkan itu? Enggak, saya tidak bermasalah. Oh ya Nah, udah kalau Cuma nggak heran bermasalah. saja. Ya, udah dijawab, nggak bermasalah kan? Mm-mm. Atau mengganggu hidupmu? Nggak masalah. Enggak mengganggu juga kan hidupmu? Oke, aman. Ada Berarti lagi? kalau sekarang bisa ya orang menikah anak umur 9 tahun. Akil balik boleh orang menikah kok akil balik? Boleh. Kalau 9 tahun. Sudah akil balik belum? Kan kalau Siti itu kan 9 tahun. Ya udah akil balik belum? Ngerti nggak sih akil balik? Udah menstruasi. Oh berarti Siti Aisyah masih 9 tahun sudah akhir balik ya? Iya, sama dengan ibunya Tuhanmu umur berapa tahun dinikahi Pak Yusuf 90 tahun? Tahu nggak? Pak Yusuf 90 tahun, ibunya Tuhanmu berapa tahun? Coba. Maria. Ah. Umurnya Yusuf 90 tahun. Pak Yusuf Iya, menikah Yusuf sama 90 tahun. Iya, Pak Tunjukkan Yusuf. dong dalilnya. Bukan Abraham. Oh, Yusuf kok apa Abraham? Si Kok Abraham? Itu dihitan ayatnya? itu yang 90 tahun itu Abraham dihitan. Nah, ini kurang jalan-jalan kayaknya Mbak ini. Kurang Iya, jalan-jalan kurang kayaknya. jalan-jalan Pak. Mm-mm. Makanya pelan-pelan aja Mbak. Pelan-pelan aja. Kalau ada yang mengatakan Yusuf berusia 90 tahun menikahi seorang perawan usia 12 tahun itu gimana? Di mana ayatnya Yusuf 90 tahun Pak? Nah, kalau Maria. tidak ada ayatnya, menurutmu Yusuf usia berapa Di tahun mana ketika ayatnya? menikahi Makanya Maria? tunjukkan datanya dong. Datanya. Nah, kalau dia 90 tahun Yusuf menikah sama Ya kita punya Maria yang data, 20 tahun. kita punya data. Iya, Dengerin mana Mbak, datanya? Mbak, Tunjukkan kita aja. punya tunjukkan dulu. Ya kita punya data. Saya nanya, Maria dinikahi Yusuf ketika usia berapa tahun? Dia masih gadis, 20 tahun. 20 tahun, datanya mana? Nah, ada datanya. Ada datanya. Sebentar. Gitu dong. Anda jawab dulu, saya jawab. Saya nanti ngeluarin data, Anda ngeluarin data, gitu caranya. Ya, sebentar. Anda asumsi atau punya data? Punya. Tenang, ada. Nah, mana datanya kalau Maria dinikahi Yusuf usia 20 tahun? Kalau kita Sayyidatina Aisyah dinikahi usia 17 tahun, 19 tahun itu ada datanya juga. Tetapi karena Anda tadi narasinya usia 9 tahun, kita ikuti aja. Ya udahlah, nggak apa-apa, kasihan dia. Baik, cari datanya. Kita sapa dulu. Ada Bang Yo. Selamat malam Bang Yo. Mana udah nggak ada? Selamat malam. Oke. Ada ya? Sorry. Oke. Berhubung diskusi Islam dan Kristen, saya maaf bertanya nih. Iya. Islam atau Kristen, Bang Yo? Iya. Islam atau Bang. Kristen? Bang Jo Kristen apa? Iya, saya Kristen, Bang. Oke, Protestan atau Katolik? Katolik. Katolik, oke. Bagus. Silakan lanjut. Mau nanya apa Bang? Mana ceweknya pergi? Bang Yo mau nanya apa? Enggak, saya di sini cuma mau coba komen-komen aja, lagi bahas apa emang saya. Oh, begitu. Konsep Katolik itu Trinitas juga ya Bang ya? Kenapa? Ya, Bagaimana? konsep Katolik itu Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus juga ya? Iya, betul. Itu sebenarnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu yang disembah yang mana, Bapa kah, Roh Kudus kah, Yesus kah? Yang dituhankan gitu Bang, di Katolik. Itu satu entitas, Bang.
Oh, Jadi satu. penjelasannya Allah itu cuma satu. Allah punya Saya nggak firman. ngomongin Allah, Bang. Allah punya roh. Bapak. Dengerin, Bang. Jangan menyebut kalau nggak disebut. Iya. Bapak, Saya Putra. jelasin ini Bang biar abangnya Iya. mengerti. Jangan Oh, langsung iya, nyambung iya. ke Bapa Yesus. Nah, Asal ya, mulanya silakan. dulu biar mengerti. Oke, Bang. Silakan, Bang. Itu yang saya jelasin. Allah itu sendiri, Allah punya firman dan punya roh. Itu istilahnya ada 3 unsur di situ, tapi tetap satu entitas, Allah itu sendiri. Seperti itu. Oke. Dasar pemikirannya Trinitas. Yesusnya yang mana, Bang? Yesusnya yang mana itu? Yesusnya itu firman Allah. Oh, jadi anaknya Maria Firman ya? Iya, firman Allah. Firman Allah yang menjelma jadi manusia. Oh, jadi manusia juga. Iya, betul. Jadi kalau anaknya Maria manusia, terus berpisah dong, katanya menyatu tadi. Ketika Tuhan menjelma menjadi manusia, Tuhannya hilang gak Bang? Kenapa? Ketika Tuhan menjelma menjadi manusia, Tuhannya hilang gak? Ya manusia ya Tuhan nggak bisa disatuin. Nah, di situ karena kalian menganggap Tuhan tidak maha kuasa, tidak bisa menjelma Oke, menjadi manusia. Jadi baik. seperti Oh, itu. jadi Tuhan itu masuk ke dalam Karena dirinya Tuhan Yesus. maha kuasa, Oke. dia memilih caranya seperti itu. Oke, baik. Jadi Kenapa menurut kamu Anda, mempermasalahkannya? Bro, Bang Yo, jadi menurut Iya. Anda, pencipta alam semesta itu Bapa itu masuk ke dalam diri Yesus. Aku udah jelasin abang nih kayak tetap lupa ya. Iya, Yesus kan itu firman Allah. kan manusia dia, Allah. Bang. Yesus ini manusia loh. Iya, nggak masalah dia menjelma menjadi manusia memang. Oke. Nah, waktu menjadi manusia dia Tuhan nggak? Nah, waktu dia menjadi manusia, Tuhannya hilang nggak menurut abang? Iya, saya tanya Anda kok nanya saya. Nggak, saya tanya abang dulu. Iya, Menurut pasti abang nggak bagaimana? bisa lah. Manusia Nggak ya bisa manusia ya Tuhan ya Tuhan. Berarti Tuhan nggak maha kuasa begitu. Oke, kalau begitu menurut Anda, Bapak di surga masuk ke dalam diri Yesus. Betul? Jelas, nah mereka punya peran. Oke, jelas. Baik. Artinya, Bapak di surga ini anaknya Maria juga. Betul? Allah tetap di surga. Katanya Tapi ada Tuhan pada dalam saat diri bersamaan, Yesus. Bukan berarti Allah terbatas dengan roh itu sendiri. Saya Bang. nggak ngomong masalah Dia bisa berada di terbatas. surga, berada di atas bumi. Bang, kalau diskusi itu pakai bahasa Indonesia yang nyambung dong. Sampai ke sono ya. Abang Dengerin tetap dulu, akan bingung, tetap Bang. tersesat. Bang. Bang Yo, Gitu dengerin aja. dong. Bang, kalau diskusi pakai bahasa Indonesia dong yang bener. Bapak di surga ya ada di dalam diri Yesus. Anda tadi mengatakan kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia, tidak maha kuasa. Yesus menjadi manusia, ada Tuhan di dalam dirinya, ada Bapa di dalam diri Yesus. Sedangkan Yesus itu nggak ujuk-ujuk datang di muka bumi berkumis. Dia melalui rahim Maria 9 bulan. Nah, kalau ada Bapa di dalam dirinya Yesus, berarti anak Maria Bapak juga. Apakah Anda setuju kalau anaknya Maria adalah Bapak? Silakan bicara. Bang Yo, jangan dipisah-pisahin. Harus konsisten. Jangan sampai dia lemah, Bapak nggak ada di dalam diri Yesus. Di saat dia mukjizat, Bapak nongol. Nggak boleh begitu dong. Konsisten dulu. Bang Yo, ingat, Yesus itu manusia. Tapi ada Tuhan, ada Bapa di dalam diri Yesus. Artinya apa? Yesus keluar dari rahim Maria gitu. Nah, saya tanya ke Bang Yo. Ya namanya manusia kan keluar dari rahim Bang. Kan katanya Tuhan dalam diri manusia ini. Iya, nggak masalah kan. Oke. Ketika Jadi Tuhan anaknya memutuskan mau jadi menjadi anaknya Bunda manusia, Maria Tuhan ya. menjelma menjadi manusia. Anaknya Bunda Maria manusia atau Tuhan? Ketika firman Allah menjelma menjadi manusia, Tuhannya hilang nggak Bang? Itu Saya aja nggak sih. nanya. Iya, anaknya Maria Tuhan atau manusia? Ketika Anda masih bingung sepertinya, jawabannya Saya tetap bukan sesuai. Tuhan, lo ambil contoh ke gua. Gua bukan Tuhan. Anaknya Maria itu manusia atau Tuhan? Itu firman Allah yang menjadi manusia Bang. Ya, jadi anaknya Maria manusia, bukan Tuhan. Dia tetap ada dua entitas. Oke, Manusia jadi anaknya dan Maria manusia dan Tuhan.
sisi keilahinya tidak hilang, Bang. Iya. Itu jawaban kami. Iya, Kalau anaknya menurut Maria Abang itu, bagaimana, anaknya Maria Udah aku manusia jawab dan Tuhan. berulang-ulang. Udah aku Ya. jawab berulang-ulang, Bang. Ya, Dia itu diputuskan manusia dulu. sekaligus Tuhan, Bang. Iya, jadi anaknya Maria manusia dan Tuhan, betul. Betul, Bang. Ya udah ngomong dari tadi begitu. Tuhannya Nah, Maria sekarang aku siapa? tanya menurut Abang bagaimana, Bang? Tuhannya Maria siapa? Aku tanya dulu, Abang udah jawab. Sekarang aku Iya, tanya, entar Bang. dulu, ini belum kelar. Tuhannya Maria Menurut siapa? Abang bagaimana? Ya saya nggak mau berpendapat, ini iman kamu. Saya nggak mau menyalahkan Anda kok. Ya, aku Saya- tanya siapa yang aja, mau menyalahin menurut situ? Abang bagaimana? Nah, saya mau nanya kepada Anda itu. Sepertinya Abang belum mengerti jawaban saya, Bang. Ya sudah ngerti kok, Tuhanmu itu adalah anaknya Maria kan, Tuhan kamu. Ngerti kok. Nah, sekarang Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria Allah itu sendiri. Bukan anaknya. Maria nggak bingung, Bang. Dia mengandung firman Allah kok. Dengerin Dia mengerti akan hal dulu. itu. Yang bingung ini abang-abang semua di sini. Iya, saya ini bingung, makanya jangan bikin saya bingung dong. Ya makanya kalau supaya orang nggak bingung, bro, supaya orang nggak bingung, jawabnya jangan bingung juga dong, gitu loh. Aku jawab apa adanya, Bang. Ya udah kalau begitu, mari kita bisa menjelaskan berbahasa aja, Indonesia cuman yang abang tidak baik, mengerti. gitu. Karena abang Gini, tetap berasumsi. tadi ketika Anda udah Tuhan ngomong itu gini, menjadi anaknya manusia, Maria Tuhannya itu, hilang. bro, Gitu aja anaknya sih. Maria itu manusia dan Tuhan. Oke, jawaban Anda loh, anaknya Maria manusia dan Tuhan. Saya tanya lagi, Tuhannya Maria waktu itu siapa? Silakan. Tuhan Allah itu sendiri. Bukan anaknya. Anaknya itu firman Allah itu sendiri. Berarti banyak banget Tuhan itu loh. Anaknya Maria, Anda Tuhan ini juga, bingung manusia atau juga. gimana? Udah dijawab. Yang mana yang menjadi dituhankan Bunda manusia itu Maria? firman Allah, Bang. Bro, saya ulang ya, bahasa Indonesia nih. Jangan bikin bingung orang sini. Abangnya kurang bisa mengerti kayaknya ya. Iya, makanya bikin mengerti saya pakai bahasa Indonesia yang benar. Jangan diputar-putar. Nih, aku tanya. Saya ulang ya. Aku coba jelasin. Anaknya Maria itu adalah Yesus, dan Yesus adalah manusia dan Tuhan. Jadi Manusia sekaligus anaknya Tuhan. Maria ini manusia dan Tuhan. Iya. Yesus itu. Oke. Nah, Tuhannya Maria yang mana? Suratnya firman Allah itu sendiri. Iya, Tuhannya Maria yang mana? Ya Allah itu sendiri tetap satu, mereka Yesus dan Yang mana? Allah yang mana? Anak-anaknya atau yang di surga? itu sama saja, Bang. Sama saja. Bang. Jadi Ini aku anaknya kasih Maria, penjelasan. Tuhannya Maria adalah anaknya sendiri. Abang ini bingung, Bang. Aku udah jelas. Iya, dari makanya awal. jangan bikin bingung gua dong. Konsep. Sedih Itu nih sendiri. rasanya aku ini, bro. Saya sedih loh bikin bingung Nih, saya. aku jelasin ke abang. Abang mau denger nggak? Ya coba Bang, coba Bang. Aku kasih pertanyaan ke abang. Coba abang jawab jujur ya. Katanya mau jelasin kok bertanya. Ini Orang menjelaskan itu nggak nanya. Dijawab pertanyaan. Jawab aja dulu, Bang. Abang gak usah takut jawab lah. Gampang kok pertanyaannya, Bang. Gini. Ya silakan Abang Bang. Andi di sini ada berapa orang? Saya nggak tahu, saya nggak bisa. Saya ini nggak sekolah, Bang. Sama diri sendiri aja bingung. Iya, saya nggak ngerti, saya nggak sekolah, makanya saya mau belajar ke Udah, nggak usah dibahas. Abang. Kalau abang sendiri bingung sama diri Saya ini nggak SD nggak bisa, saya matematika Bang. Jadi nggak bisa hitung orang di sini berapa. sama, Gimana, Bang. Saya Bang? juga nggak pintar, Bang. Tapi Saya mengerti konsep Tuhan itu. ya udah ajarinlah saya Bang yang buta huruf ini. Ya udah, makanya aku kasih pertanyaan simpel, anak SD juga bisa jawab. Saya bukan SD, saya nggak pernah SD kok. Anak Coba nggak hitung. sekolah juga bisa jawab, Bang. Coba Abang hitung orang di sini berapa Bang? Nih aku tanya Abang Handi sekarang. Abang Handi di sini ada berapa orang? Saya Nah, manusia Bang, saya bukan Tuhan. ada berapa orang ada Bang Handi di sini? Aku nggak tanya. Satu Bang, satu Bang. Satu Bang, satu Bang. Abang Handi cuma satu orang di sini. Iya Bang, iya. Abang Handi punya suara nggak? Punya Bang, punya. Abang Handi punya roh. Punya Bang, punya. Berarti ada Punya 3 tabungan orang juga Abang di bank Handi. saya Bang, punya tabungan di bank, Berarti ada 3 orang. ada juga Abang Handi. rumah, ada mobil, ada istri, ada anak Bang. Berarti ada 3 orang Abang Handi. Enggak, anak saya juga ada Bang. Itu Saya beda juga- orang. saya juga punya Di sini anak. aku tanya Abang Handi ada 3 orang berarti dong. Satu orang Itu kan saya juga saja. ada Saya suara, punya ada anak, saya punya istri, saya punya Beda tabungan, orang, Bang. saya punya kebun, Handi. saya punya motor. Gimana itu Bang? Tuhan semua tuh.
Abangnya malah ngeles kemana-mana. Anda kan nanya Aku saya. mau coba, makanya jangan melebar kemana-mana. Iya, iya saya terangkan ini saya kan Anda menjelaskan Handi siapa? Handi Selebes itu orang Bugis, Tuh kan, abang tinggal di melebar Jakarta, kemana-mana, kemana-mana. laki-laki, Udah, abang nggak usah punya dibahas, anak, ngebahas punya itu aja istri, punya kebon, punya motor, ada mobil cicilan, tabungan Abang ada ini malah dikit, ngelawak di sini. ada suara, ada akal. Begitu Bang Handi Selebes. Kenapa Bang gue? Masalah lah. Masalah buat gua gitu. Enggak kan? Gimana Bang? Gue terangin loh Handi Selebes itu loh. Kenapa cuman itu doang yang lu hitung suara sama akal? Kenapa nggak hitung kebun gue juga ada di kampung gitu. Sendal ada. Baru beli celana tadi bagus Bang. Kenapa? Itu Tuhan semua ya? Makanya kalau lu menjelaskan Tuhanmu jangan ke manusia. Manusia banyak kebutuhannya. Menceritakan lu. Pura-pura bohong apa pura-pura bingung ini abang ini. Ya lagian Tuhanmu lu. Lagian Tuhan. Ini kita Tuhan mau disamain bahas manusia. dulu bang. Ya aku jawab abang. Aku tanya abang Ya, dulu silakan, tadi kata jawabannya. Ya, kan udah saya jawab. Lebar kemana-mana. Kan saya udah jawab Bang. Jawabannya apa? Jawaban saya punya istri. Berarti ada 3 orang abang di situ. Sendiri saya Bang di sini di rumah. Orang Ya apa udah itu keluar. jawabannya, konsep Tritunggal seperti itu. Oh, Abang itu begitu. sendiri satu. Walaupun punya suara, punya roh, abang itu tetap satu. Oh jadi Tuhanmu laki-laki Itu punya fisik. konsep Stop. dasar Ya Tritunggal udah. seperti itu. Oke, ya udah. Jadi Makanya Tuhanmu punya laki-laki otak ya? tuh dipakai bang Ush. buat mikir. Jadi Tuhanmu laki-laki anak Maria ya? Sama dengan saya. Pernah disunat. Iya Bang ya? Kena. Jadi Bagaimana? Tuhanmu itu laki-laki sama dengan Handi Selebes ya? Kek. Iya Bang. Tuhanmu sama dengan Handi Selebes pernah disunat ya Bang ya? Jangan disamakan, itu manusia Loh, tadi Anda samakan dengan saya. Sekarang enggak gimana sih Abang ini? Jangan disamakan. Loh, yang nyamakan tadi yang Tuhan mula-mula Yesus siapa yang sekaligus menyamakan? Tuhan bang. Yang menyamakan tadi siapa? Siapa tadi yang Itu menyamakan? konsep Tritunggalnya yang aku samakan bang, jangan disamakan. Ya dengan udah Tuhan berarti kita konsep sendiri. Tritunggalnya itu Yesus itu Iya, dasar Yesus itu pemikirannya punya di situ. bro. Yesus itu punya Semuanya visi enggak? berangkat dari situ. Ketika abang nggak mengerti akan hal itu ya abang Bro, akan tetap bro. tersesat, Yesus jangan itu kemana-mana. Yesus itu Mau punya baca visi enggak itu sama apa? dengan gantian. Yesus itu punya fisik sama dengan Handi Selebes laki-laki Punya. sama enggak? Sama ya? Sama enggak Bang Yo? Yesus dengan saya laki-laki sama enggak jenis kelaminnya? Sama. Sama ya? Saya juga pernah disunat. Terus Yesus juga pernah disunat. Sama. Yesus bisa ngantuk, saya juga bisa ngantuk. Sama. Yesus bisa lapar, saya juga bisa lapar. Sama. Bedanya itu saya bisa nyetir mobil, Yesus enggak, karena waktu itu belum ada mobil. Gitu. Sama kan? Sama. Ya kalau Yesus sama dengan saya, ya lu Tuhankan aja saya gitu loh, Bro Admin. Oh enggak, oh, Yesus bisa menyembuhkan. Selesai kan? Belum, oh, Yesus Tapi bisa menyembuhkan. tapi warna piro sekali lu menyembah gua, warna piro. Iya, oke. Kita sapa dulu ya. Ada Efron dari sini. Bang Handi Dari punya Kristen ya. Bang Handi Iya. Bang Handi punya bantal, Yesus punya enggak? Apa? Ya banyak kelebihannya Yesus dari gua lah. Kan lagi nyari persamaan. Bang Handi kan punya bantal. Nah, Bang saya Handi punya tabungan di bantal, bank dikit, punya Yesus atau nggak enggak? tahu. Makanya resikonya lah itulah Ustadz Alif. Kalau Tuhan itu menjelaskan trinitasnya ke manusia, nggak bisa. Gue balikin kayak gini kan mingkem gitu loh, mingkem loh. Jadi masing-masing tuh manusia ada kelebihan dan kekurangan. Yesus banyak kelebihannya dibanding saya. Dia utusan Tuhan, wakil Tuhan di muka bumi. Dia ada kitab, dia Injil gitu. Saya enggak. Itu jangan disamain lah. Tapi persamaannya apa? Hakikatnya sama-sama manusia. Gitu. Bang Yo, terusin Bang Yo. Bro Admin bantuin tuh teman lu tuh sama-sama Katolik. Iya. Efron ini monitor Efron dari kita enggak?
Efron monitor. Oke lanjut Bro admin dengan Bang Yo. Itu di mute Bang Yo. Lanjut.